Keharmonisan rumah tangga tentunya diimbangi dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Akar, batang, otot, pembuluh darah. Tidak ada masalah. Begitu ada kerusakan pada pipa, dipaksakan untuk pompa, maka akan terjadi pecah. Selamanya tidak akan bisa untuk dikembalikan menjadi normal. Kalau yang pecah pembuluh darah itu yang disebut stroke pada organ. Halo, fan Hasan Sabila, kita ketemu lagi di konten terbaru saya. Konten yang ini adalah khusus untuk pria. Tentunya bagi mereka yang kebetulan seorang bapak-bapak pasti lebih semangat mendengar konten terbaru saya ini. Bagi ibu yang membuka, sampaikan kepada suami, karena sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan seorang pria. Keharmonisan rumah tangga tentunya diimbangi dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Inilah yang akan saya sampaikan. Banyak sekali keluhan bahwa seorang pria terjadi lemah syahwat sehingga dia tidak berdaya. Banyak dunia online menawarkan obat-obatan, menawarkan yang sifatnya obat itu hanya untuk doping sesaat. Kelemahan bukan saja harus didoping, tapi harus kita perbaiki organnya. Salam saya dari Hasan Sabila. Salam sehat alami bagi semua fan Hasan Sabila dimanapun Anda berada, luar negeri maupun dalam negeri. Kita tahu penis hanya terdiri dari batang, kepala, dan akar. Dilengkapi dengan pembuluh darah, dilengkapi dengan otot dan saraf. Doping ini hanya untuk memicu jantung agar sirkulasi darah cepat mengompa darahnya sehingga perintah saraf itu sampai kepada penis. Kompa jantung yang dipaksakan, kerusakan ada di bawah, ya. Contoh, kita mempunyai air dari sumur, kita kompa untuk naik ke atas. Selama tidak ada hambatan, bagus, lancar-lancar saja. Artinya semua kondisi itu sehat. Saraf, akar, batang, otot, pembuluh darah. Tidak ada masalah. Begitu ada kerusakan pada pipa, dipaksakan untuk pompa, maka akan terjadi pecah. Kalau yang pecah pembuluh darah itu yang disebut stroke pada organ penis. Selamanya tidak akan bisa untuk dikembalikan menjadi normal. Karena yang dipacu adalah mesinnya terus untuk mendorong. Pada ada kerusakan pada pipa yang di atas. Kemudian bagi seorang pria tentunya akan mengalami kelemahan tersebut, kita menjadi kehilangan kepercayaan diri. Takut tidak bisa memuaskan istrinya. Takut istrinya akan berpaling. Memicu dengan obat doping yang berarti mempercepat kita berakhirnya usia. Jantung begitu kita bangun tidur, sudah untuk beraktivitas, olahraga, bekerja, sore pulang, terpacu dengan jantung. Kuatnya jantung mengompa darahnya untuk memberikan asupan-asupan vitamin melalui pembuluh darah, vitamin otak untuk berpikir ketika dia bekerja. Bergerak, kaki, tangan, bicara, semua menggunakan otak yang dikompa oleh jantung. Jantung memberikan pompa darah beserta nutrisi yang berputar di dalam metabolisme.
Jika jantung yang sehat tadi dipompa terus, akhirnya terjadi pembengkakan jantung. Sudah syahwatnya lemah, jantungnya bermasalah. Hati-hati, penawaran-penawaran produk yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, lebih baik kita tinggal. Kita akan berbicara penyebab apa kejantanan seorang pria itu tiba-tiba lemah, tidak bisa bangun. Yang kedua, bangun hanya sebentar. Penyebabnya adalah yang pertama yaitu kelainan pembuluh darah. Saya katakan tadi, kelainan pembuluh darah karena kita memicu dengan obat-obat doping akan merusak pembuluh darah tersebut. Jika ada kelainan pembuluh darah, maka selamanya dia tidak akan berfungsi. Kenapa bisa begitu? Karena kita memaksakan diri dengan obat doping. Maka setiap obat doping dilarang oleh dokter. Kemudian kolesterol tinggi juga menyebabkan bisa menjadi kerusakan pada pembuluh darah. Diabetes bisa merusakkan pembuluh darah. Banyaknya alkohol yang kita konsumsi juga bisa merusakkan pembuluh darah. Itu baru pertama. Yang kedua yaitu gangguan pada saraf. Gangguan pada saraf ini antara hubungan otak dengan saraf kepada organnya terputus. Kenapa? Karena saraf menyempit. 1. Karena saraf itu kering. 2. Karena saraf itu layu. 3. Jika terjadi 3 masalah ini pada saraf pada penis maksudnya, maka kehidupan seorang pria tidak berfungsi. Kenapa ya Pak ya? Bisa terjadi kerusakan saraf? Karena kita over di dalam menggunakan. Masturbasi termasuk di dalamnya. Ini yang bisa merusakkan saraf. Yang ketiga itu ada gangguan hormon yang tidak seimbang. Artinya kalau ada gangguan hormon yang tidak seimbang ini bahayanya nanti akan berhubungan dengan kerusakan pada hernia, hormon hernia dan prostat. Kalau ada kelainan pada hormon. Yang keempat penyebab itu yaitu penyakit jantung. Penyakit jantung, hati-hati Bapak dan Ibu. Jadi Ibu bisa menerima kalau ini Bu ya. Jadi saya sampaikan, kalau memang suami itu menderita sakit jantung, ini akan lemah secara otomatis. Karena apa? Tidak bisa memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh penis. Ibu paksakan, ya, ibu paksakan. Dianjurkan suami untuk membeli obat doping, ini semakin memperparah suami. Hati-hati. Bagaimana? Kalau memang ada penyakit jantung yang berarti jantungnya kan harus diperbaiki dulu, Bu. Ya, Bu ya? Ibu punya kendaraan. Kendaraan itu ibu pakai sehari-hari. Kemudian jalannya tidak stabil. Jalan macet. Jalan macet. Ibu paksakan macet total. Kerusakan pada mesin. Sama. Dipaksakan, didoping, ini akan merusakkan total pada kerusakan jantung. Ya, yang berarti ini ada masalah pada mesin, mungkin pada pengapiannya, mungkin pada aliran BBM-nya yang tidak seimbang. Ya, jangan dipaksakan. Diperbaiki dulu, pasti dia akan lancar kembali. Memperbaiki kelemahan jantung itu cukup dengan cara memblender sayuran. Itu untuk jantung loh Bu. Jantung butuh hijau daun. Di dalam hijau daun kita rangkai. Cari hijau daun yang ada zat besi. Cari yang ada vitamin B kompleks. Cari yang ada oksigennya. Cari yang ada proteinnya. Itu yang dibutuhkan oleh jantung. Apakah itu? 1. Daun beluntas 10 lembar, cuci bersih. Biji mandingan
Untuk vitamin B kompleks dan proteinnya, ambil 1 sendok. 1 sendok makan ya. Kemudian kacang panjang 4 helai, bayam ya, daun bayam Bu ya, bayam raja yang gede-gede itu, bayam untuk lalap ya, yang gede-gede, ambil 6 lembar. Setelah dicuci bersih, kemudian masukkan ke dalam blender dengan air matang, diperas, ambil hijau daunnya, Ibu minum. Itu adalah obat untuk jantung. Jangan anggap bahwa ketika dia minum ini kemudian membaik. Bukannya membaik ini adalah obat untuk menyembuhkan lemah syahwat, tidak. Ini untuk memperbaiki jantung. Karena jantung baik, semua vitamin didapatkan, sehingga dia mengompainya normal kembali. Ya, tidak perlu kita akan menggunakan obat jantung. Dengan cara ini saja kita akan menyelamatkan. Itulah yang saya gunakan kepada pasien-pasien saya. Mereka semangat kembali. Saya hanya butuh 20 hari, dia akan sembuh dari penderita lemah jantung. 20 hari, tidak perlu lama dengan cara seperti ini. Kemudian Ibu, yang kelima yaitu adalah gangguan psikologi, psikis, depresi. Banyak tekanan dari keluarga, banyak tekanan dari pekerjaan, banyak masalah di lingkungannya, depresi. Ini yang membuat syahwat bisa menjadi lemah. Yang keenam, penderita diabetes. Banyak penderita diabetes, hampir semua pasien saya yang menderita diabetes pasti dia akan mengalami hal ini. Sehingga dia akan bercerita kepada saya. Kalau ini seorang pria ya, Pak Hasan, saya tidak berdaya lagi terhadap istri saya. Seolah-olah saya kehilangan jati diri saya bagi seorang pria. Malu saya terhadap istri saya. Padahal usia saya masih muda, masih 40 tahun. Tolonglah Pak Hasan, saya ingatkan. Jika mengobati langsung kepada titiknya yang diinginkan tadi untuk memperkuat syahwat, sementara gulanya masih tinggi, sama saja. Si pengobat itu mencoba dan mempercepat berakhirnya usia. Paham ya Ibu ya? Jangan dipaksakan ya. Ini akan mempercepat. Semakin lemah. Bukan lemah syahwatnya saja, tapi jantungnya lemah, ototnya lemah, tulangnya juga kropos karena dipaksakan. Sehingga bagi seorang pengobat harusnya memberitahu. Jangan dulu. Kita perbaiki dulu diabetesnya. Sehingga tingkat kadar gula di dalam darah itu normal. Baru nanti saya beri obatnya. Kemudian yang ketujuh yaitu gaya hidup yang tidak sehat. Yaitu tidak sehat ini makan tidak, minum hanya dengan rokok. Cukup banyak sekarang yang kita lihat di lingkungan kita, mereka sering bercerita, saya itu tahan lapar, tapi rokok nggak bisa ninggalkan. Lihat aja orang seperti itu. Gaya hidup yang salah. Yang kedua, gaya hidup yang salah adalah memperbanyak asupan-asupan, banyaknya lemak, makanan yang berlemak. Jeroan, santan, daging kambing, kemudian mentega basah ya Bu ya. Jadi kalau kita mentega basah itu artinya seperti kita terang bulan ya. Terang bulan itu kemudian kita kita bakar, tepungnya itu dikasih minyak yang pakai terang bulan, kemudian langsung dimakan. Kalau itu menjadi hobi kita, hati-hati bagi seorang pria. Ini akan berbahaya. Kemudian yang kedelapan yaitu efek samping dari obat-obatan, yaitu kebiasaan kita menggunakan obat-obatan. Obat-obatan ini bisa obat warung, obat diabetes, obat hipertensi, narkoba, dan sebagainya. Terlalu lama. Kalau hanya
setahun masih aman. Tapi kalau sudah 10 tahun, 15 tahun, ini berbahaya. Kenapa ya Pak Hasan? Karena dia bisa merusak sistem saraf dan sistem otot. Ya. Jadi sarafnya terpacu, ototnya terpacu karena ada obat. Begitu kita melepaskan obat, maka dia akan lemah. Yang berarti hidup kita ketergantungan dan itu. Banyaknya obat yang kita konsumsi berbahaya bagi ginjal. Serba salah. Terus bagaimana caranya? Akan saya tuntun. Bagaimana kita kembali ke alam. Nanti saya akan memberikan resepnya. Yang ke-9 yaitu kadar hormon testosteron rendah tipis. Sperma sedikit yang kita dapatkan. Itu yang bisa membuat lemah syahwat. Ya, saya bercerita seperti ini artinya akan mengajak kepada mereka yang memang mengalami kelemahan pada kejantanan pria akibat yang tadi sudah saya sebutkan, tapi nanti saya akan membangkitkan bagaimana cara saya untuk menyembuhkan secara total, tapi tidak mengganggu jantung. Kita lanjut lagi Bapak dan Ibu, organ yang harus diperbaiki untuk lemah syahwat apa saja yang harus diperbaiki. Satu, kita harus memperbaiki pembuluh darah. Karena satu-satunya rel jalan untuk menuju asupan nutrisi itu hanya dari pembuluh darah. Oh, kalau gitu pembuluh darah bisa diperbaiki? Bisa. Ternyata hasil riset kita bisa memperbaiki pembuluh darah dengan biji durian. Maka biji durian ini adalah salah satu item herbal yang saya rangkai untuk memperbaiki kerusakan pada pembuluh darah. Berarti bukan hanya lemah syahwat saja Pak Hasan ya. Betul, bisa juga pada penderita stroke. Bisa juga pada penderita stroke mata atau glaukoma. Kemudian saya harus memperbaiki saraf. Berarti butuh vitamin-vitamin, ada protein, ada steroid, ada B12 yang saya butuhkan. Dari mana itu? Banyak. Kalau protein dari tumbuh-tumbuhan itu banyak Ibu. Bisa dari ginseng, bisa dari mandingan atau petai Cina, atau biji kurma. Dan kita harus bisa memperbaiki otot. Otot dan saraf hampir sama vitamin yang kita berikan, asupan yang dibutuhkan. Ya. Hanya bedanya kalau di otot kita butuh potasium, ya kalau di otot ya. Itu juga ada di tumbuh-tumbuhan. Nanti saya juga akan memberikan bagaimana memberikan semua kelengkapan saraf, kemudian pembuluh darah dan otot. Kita rangkai menjadi satu, kita racik menjadi satu, kemudian akan memperbaiki kelemahan syahwat. Kalau resep saya itu Bu, itu memperbaiki yang organ yang rusak. Kita yang sakit, ini berarti ada kerusakan organ. Jadi saya tidak memberikan pelajaran, tidak memberikan resep untuk doping. Ini namanya membunuh, mempercepat kematian seseorang. Kemudian kerusakan pada tulang lumbal atau sering disebut dengan saraf kejepit. Ini juga bisa memperparah bagi penderita lemah syahwat. Saya sering juga mendapatkan pasien ini. Pak, saya tidak diabetes, saya tidak hipertensi, saya juga bukan penderita kolesterol tinggi. Tapi kenapa ya kok bisa lemah? Kemudian kita lihat, rekam medis kita baca. Terdapat di situ ada kelainan pada lumbal. Lumbal 3, 4, 5, 6. Akibat kecelakaan. Terjadilah saraf terjepit. Itulah yang menyebabkan lemah syahwat. Berarti ini bisa kita perbaiki, bisa. Memperbaiki tulang lumbal itu dari ikan. Ada ikan P atau ikan pari dan ada lagi kepiting. Air yang direbus kemudian dimasukkan ke dalam racikan ini bisa memperbaiki mereka yang menderita saraf kejepit.
Saya lupa Bapak dan Ibu, apakah saya pernah di konten saya memberikan saraf kejepit? Mudah-mudahan ini sudah ya. Itu salah satunya itu. Kalau belum, tempo yang akan datang saya akan memberikan penjelasan tentang saraf kejepit. Ini banyak sekali yang menderita saraf kejepit di negara kita, di Indonesia ini, bahwa mereka yang menderita saraf kejepit persis seperti jalannya orang lumpuh atau stroke. Kemudian Bapak dan Ibu, dari kelima ini tadi bisa membuat seorang pria tidak berdaya, ya. Apakah darah tinggi bisa membuat lemah syahwat? Bisa. Karena darah tinggi hubungannya dengan pembuluh darah. Tadi sudah saya sampaikan. Apakah kolesterol tinggi juga bisa membuat gitu ya Pak Hasan? Bisa. Karena kolesterol merusak sistem saraf di dalam tubuh. Ya, maka terjadilah geringgingan, terjadilah kesemutan di tangan-tangan, sistem saraf yang dirusak. Baiklah Bapak dan Ibu. Kita akan berbicara bagaimana sih cara memperbaiki lemah syahwat bagi seorang pria. Bolehlah Ibu sampaikan kepada Bapak kalau Bapak belum sempat menonton YouTube saya, atau Bapak sendiri yang melihat, segeralah Bapak bisa praktek dengan cara saya. Tapi jangan lupa, repotnya mencari bahan-bahan saya sudah menyediakan. Saya rangkai menjadi produk yang istimewa bagi seorang pria. Nanti saya sebut namanya. Kita membuat resep dulu ya Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu siapkan dulu medianya, ada kertas, ada bolpen. Kasih judul, resep lemah syahwat. Yang pertama, benalu kemuning. Ambil 5 lembar daun benalu kemuning. Tidak usah takut ya Bapak Ibu, waduh kok sulit ya bahasannya. Saya sudah ada produknya. Saya tahu bahwa setiap benalu sulit untuk kita dapatkan. Pohon kemuning pun sulit akan kita dapatkan. Tapi bagi mereka, kebetulan ini rezekinya dia, kemuning, dia lihat ada benalunya, itulah rezeki. Ya. Kemudian daunnya, daun benalu tadi yang hidup di kemuning, ambil 4 lembar. Kemudian benalu jati. Kalau benalu jati banyak Bapak dan Ibu, hampir setiap pohon jati itu ada benalunya. Benalunya kecil, seperti benalu sisik naga. Ambil 15 lembar benalu pohon jati. Kan itu sisik naga sama Pak Hasan, dengan di cemara juga ada, di pohon nangka ada. Asupan benalu tergantung di mana dia hidupnya. Maka vitamin di dalamnya jadi berbeda-beda. Ya, tergantung dia menghisap sari pati dari pohon tersebut. Kemudian biji durian, tadi sudah saya ungkapkan. Biji durian, ambil 10 biji durian dalam kondisi segar, bukan yang kering. Ibu potong-potong atau Bapak potong-potong 10 biji. Ya, siapkan dulu di dalam panci. Kemiri, ambil 5, hancurkan, masukkan juga ke dalam panci. Kemudian pasak bumi. Pasak bumi itu kebanyakan kita mendapatkan pasak bumi itu sudah dipotong kecil-kecil Ibu, ambil secukupnya. Ya. Tapi kalau masih batangan cukup dengan 3 cm pasak bumi. 3 cm pasak bumi kemudian kita pecah. Nah, yang sulit mungkin Bapak dan Ibu temu blenyeh. Ini tumbuh-tumbuhan yang baru saja saya temukan, kemudian khasiatnya memang luar biasa Bu. Temu blenyeh, ya. Temu blenyeh itu ini belum pernah disentuh, belum pernah diteliti, ternyata manfaatnya luar biasa. Bisa untuk kanker, bisa untuk diabetes, bisa untuk gagal ginjal. Temu blenyeh ini, ya. Tapi ini saya gunakan untuk memperbaiki kelemahan syahwat. Ambil 1 temu blenyeh, dia cukup besar Bu. Kemudian dipotong-potong. Masukkan ke dalam panci. Sudah, siapkan air 6 gelas air, sisakan 3 gelas air.
sajikan kepada Bapak, boleh bagi mereka yang tidak menderita diabetes, boleh dicampur susu ditambah dengan telur, diaduk. Yang pakai telur di pagi hari, siang tanpa telur atau tanpa susu, malam hanya murni begitu saja. Aduk, diminum sehari 3 kali. Di dalam reaksi 4 hari, maka perubahan Bapak 99% akan menemukan jati dirinya. Tapi kan sulit ini Pak Hasan. Jangan bingung. Semua itu sudah saya rangkai. Saya sebelum menguji coba, saya cobakan kepada mereka yang menderita lemah syahwat. Saya coba dulu. Dari 100 orang. Kalau lebih dari 60% berarti berhasil di dalam meracik tumbuh-tumbuhan. Berarti senyawanya sudah lengkap. Ya. Baik penderita diabetes, saya coba, saya ambil 25. Kemudian penderita hipertensi, saya ambil 25. Penderita peminum alkohol, saya ambil 25. Kemudian yang lainnya umum. Mungkin dari mudanya masturbasi dan sebagainya, terlalu banyak obat-obatan, narkoba dan sebagainya, ini bisa membuat lemah syahwat. Saya ambil 25 juga. 100. Berhasil 80 orang menyatakan bahwa ini luar biasa dan ini bisa membuat panjang dan ini bisa membuat mentok. Kata-kata itulah saya akhirnya terinspirasi. Keluarlah judulnya namanya M-Talk. Ini. Akhirnya produk terbaru saya ini bisa menyajikan kepada seorang pria dan bisa membuat keluarga menjadi harmonis. Begitu Ibu, Bapak, ingat M-Talk. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, ketemu di lain session berikutnya. Tentunya saya akan membahas banyak tentang penyakit-penyakit, berikut nanti resepnya. Bersama Hasan Sabilah kita pasti sehat. Salam dari saya, salam sehat alami. Klik di bawah ini, kita akan nonton konten-konten yang terbaru Hasan Sabilah. Pingin order, tinggal klik, di situ ada agen dan tim saya segera akan melayani Bapak dan Ibu, segera akan mengirim sampai di tujuan. Sampai ketemu.